Salam Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun saudara berada, kiranya saya mendapati saudara dalam keadaan baik, keadaan sehat, keluarga Bapak Ibu diberkati Tuhan, saudara dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa, dan tentu kiranya saudara pun terus menyertai Tuhan di dalam hidup ini. Pada kesempatan ini saudaraku, kita akan belajar firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya yang di Galatia, dan firman yang juga dihidupi olehnya, sehingga saya percaya firman Tuhan ini pasti memberikan pemahaman kepada kita, semangat kepada kita untuk terus melayani Tuhan dan menyertai Tuhan di dalam hidup kita. Kita akan baca Alkitab di dalam kitab Galatia pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, jangan ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Kristus Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kata tanda itu artinya sesuatu yang menandai. Tanda ini sudah tidak asing lagi di dalam hidup kita. Di dalam sejarah manusia dan di dalam kehidupan kita, saudaraku, selalu ada tanda-tanda yang menyertai hidup kita. Tentu tanda merupakan tatanan daripada Tuhan yang Tuhan sudah berikan untuk mengatur kehidupan ini dan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita sebagai bentuk perhatian Bapa di surga kepada saudara dan saya. Tetapi sebelum lebih jauh kita berbicara tentang tanda seseorang menjadi milik Kristus, kita akan melihat ke belakang bahwa di dalam sejarah bangsa Israel, misalnya di dalam pembelian seorang budak oleh seorang majikan, maka budak tersebut diberi tanda. Tanda itu berupa cap bakar maupun ditindih telinganya. Untuk apa, saudaraku? Itu menjadi tanda bahwa budak tersebut adalah milik majikan tersebut. Yang berikut, bahwa budak tersebut harus mengabdi kepada majikannya, memberikan keseluruhan hidupnya untuk berbakti, untuk menuruti segala perintah daripada tuan atau majikannya tersebut. Tanda yang berikut adalah misalnya tanda sunat. Sejarah bangsa Israel membuktikan bahwa anak-anak kecil yang baru lahir itu harus disunat. Sama seperti Tuhan Yesus juga disunat karena dia lahir dalam tradisi Yahudi, saudaraku. Sehingga 8 hari setelah kelahirannya Tuhan Yesus pun disunat. Sunat dalam perjanjian lama adalah tanda lahiriah yang menyatakan bahwa seorang anak laki-laki atau seorang laki-laki termasuk dalam umat Allah atau menjadi milik kepunyaan Allah. Nah, sunat ini merupakan sebuah simbol kedagingan, saudaraku. Yang dikerat, yang dibuang itu adalah sifat kedagingan yang harus dibuang. Jadi sifat kedagingan dikerat itu adalah tanda bahwa sifat kedagingan seseorang itu dibuang karena dia adalah milik Allah. Jadi kedua tanda ini, saudaraku, menunjukkan kepemilikan sah atas seorang budak oleh seorang tuan dan seorang anak menjadi milik kepunyaan daripada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita beralih kepada perjanjian baru, dan di dalam pembacaan kita, Rasul Paulus menuliskan hal ini menjadi pembelajaran bagi kita, bahwa ternyata tanda ini sudah tidak berlaku lagi sejak datangnya Tuhan Yesus ke dunia ini. Tuhan Yesus sudah menggenapinya. Makanya di dalam firman Tuhan di ayatnya yang ke-15 tadi, Rasul Paulus berkata, sebab bersunat atau tidak bersunat
tidak ada artinya, tidak penting, tidak memberi pengaruh yang signifikan bagi kerohanian kita, saudaraku. Karena tidak mungkin seseorang karena disunat sejak dia lahir atau masih kecil, usia kecil dia disunat, lantas setelah dia besar dia menjadi milik Kristus atau dia hidup berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu dibetulkan oleh Tuhan Yesus melalui pembelajarannya bagi kita semua. Ini ditandaskan lagi oleh Rasul Paulus bahwa yang penting itu bukan adalah seseorang yang disunat. Bahkan yang dikenal dalam perjanjian baru adalah sunat hati. Artinya ketika kita mengenal pribadi Yesus, kita mempercayakan segenap hidup kita kepada Tuhan Yesus, dan kita diajar oleh Tuhan, kita dilatih, kita dibetulkan, hidup kita dibaharui, kita dipulihkan oleh Tuhan. Firman Tuhan berotoritas dalam diri kita. Kita menjadi ciptaan baru. Itu yang luar biasa. Itu yang Tuhan cari bagi kehidupan orang-orang percaya hari ini. Jadi fokus kita bukan tanda lahiriah. Kalau tanda lahiriah, apakah kita pernah mengalami seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus dan para rasul yang lain? Contohkan saja yang dialami oleh Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus berkata, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Tanda-tanda milik Yesus yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini menunjukkan tanda-tanda penganiayaan yang dialami karena dia melayani Tuhan, karena dia menginjil, karena dia memberitakan firman Tuhan ke berbagai macam tempat atau daerah, dan akibatnya adalah dia mengalami tanda penganiayaan. Di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-27, saudaraku, di sana dituliskan, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih gila lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Tiap kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali aku mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Saudaraku, ini adalah pengorbanan yang luar biasa. Ini adalah orang-orang yang memberikan sepenuh hidupnya untuk dimiliki oleh Tuhan. Kalau di dalam perjanjian lama tanda seseorang dimiliki oleh seorang tuan atau dimiliki oleh Tuhan adalah dia harus ditindih kupingnya atau dicap bakar, atau dia harus disunat. Tetapi ada tanda-tanda yang lebih lagi, saudaraku. Tanda yang lebih lagi yang ditekankan oleh Tuhan Yesus bagi saudara dan saya. Bukan tanda lahiriah, yaitu tanda manusia batin kita yang dibaharui sehingga kita menjadi ciptaan yang baru. Kalau berbicara tanda lahiriah, pengorbanan di dalam pelayanan, mungkin kita pernah merasa sombong karena melayani Tuhan, merasa berjasa karena melayani Tuhan. Mungkin kita merasa bahwa saya sudah milik Kristus, saya sudah melayani Tuhan karena sudah pakai dasi, sudah menyanyi vokal grup di gereja, jadi pendeta, jadi majelis, jadi worship leader, diundang kemana-mana, pemain tamborin, jadi asyir dan lain sebagainya, besuk-besuk orang. Mungkin kita berkorban dengan uang kita, dengan tenaga kita, sehingga kita merasa berjasa.
dibanding dengan yang dilakukan oleh para rasul, saudaraku. Itu sangat jauh. Sangat jauh. Sehingga ketika Rasul Paulus menyampaikan ini kepada kita, saudaraku, seharusnya kita malu. Apa yang sudah kita berikan untuk Tuhan? Banyak orang hari-hari ini, saudaraku, mencari Tuhan hanya untuk mencari sesuap nasi daripada Tuhan. Untuk mencari mujizat Tuhan. Tetapi dia tidak pernah mempersoalkan bagaimana atau apakah hidupnya sudah berkenan kepada Tuhan atau belum. Hidupnya sudah sepikiran dan seperasaan dengan Tuhan Yesus atau belum, saudaraku. Terus kalau ditanya apa kabarnya, dia berkata luar biasa. Apanya yang luar biasa? Kita masih hidup biasa-biasa saja. Kita masih merasa aman karena dunia ini. Kita masih merasa aman karena apa yang kita miliki. Harta dunia yang kita miliki, fasilitas hidup yang kita miliki membuat kita nyaman dan aman. Pertanyaannya, apakah saudara sudah dimiliki oleh Tuhan secara penuh, saudaraku? Kita mengatakan kita hamba Tuhan, tetapi kalau hamba Tuhan itu hidupnya mengabdi sepenuhnya, tubuh, jiwa, roh, semuanya untuk Tuhan, saudaraku. Oleh karena itu, dari pembelajaran ini, saudaraku, mari kita belajar bahwa tanda seseorang yang menjadi milik daripada Kristus adalah kita harus dimiliki oleh Tuhan. Saudara dan saya harus dimiliki oleh Tuhan seutuhnya. Di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 24 mengatakan demikian. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kalau saudara dan saya mengatakan bahwa kita milik Kristus, maka saudara dan saya sudah harus menyalibkan keinginan daging kita dengan segala hawa nafsunya. Kedagingan itu mengandung dua unsur, yaitu keinginan dan hawa nafsu. Kalau boleh saya katakan, keinginan dan hawa nafsu ini selalu berjalan beriringan, saudaraku. Berjalan bersama-sama. Berjalan bersama-sama untuk mempengaruhi kehidupan kita. Menggerogoti diri kita, saudaraku. Untuk memusnahkan potensi-potensi kerohanian di dalam kehidupan orang yang percaya. Paling mudah untuk diwarnai dengan keinginan dan hawa nafsu. Keinginan daging. Keinginan mata, keangkuhan hidup. Belum lagi yang itu, saudaraku. Itulah yang dipromosikan oleh kuasa kegelapan. Itulah yang masih mewarnai kehidupan kita. Maka ada banyak orang yang sudah ke gereja, tetapi hari-hari dengar lagu pop terus menerus. Tidak pernah bertobat. Kalau dia karaoke, lagunya lagu-lagu pop semua. Lagu rohani itu kalau mimpi-mimpi buruk, baru dia menyanyi lagu rohani, saudaraku. Banyak orang yang kedagingannya masih melonjak di dalam dirinya, masih menguasai, saudaraku. Kedagingan. Dia tidak mau berkorban bagi Tuhan. Tetapi bercerita atau berteori tentang Tuhan paling jago, saudaraku. Lihat aja di status sosial. Di Facebook, Instagram. Saya membaca ada orang-orang seperti itu, saudaraku. Hidupnya luar biasa. Seolah-olah karena status sosialnya. Rohani semua, saudaraku. Tetapi hari Minggu tidak pernah ke gereja. Dia kalau sambil nyetir, dia berkata, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat anugerah-Mu yang luar biasa. Tetapi hari Minggu tidak pernah beribadah, saudaraku. Kalau orang tidak pernah beribadah, ini ada sesuatu yang terjadi, saudaraku, dalam hidupnya. Biasanya dia bermasalah dengan dirinya sendiri, dia bermasalah dengan orang lain, atau bermasalah dengan Tuhan. Tetapi dia merasa dia baik-baik saja. Dia tidak mengizinkan Tuhan mengganggunya. Nah, keinginan daging ini memang luar biasa, saudaraku. Masih minum arak, masih suka hal-hal duniawi, saudaraku. Padahal dia tahu firman. Nah, apalagi orang yang menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, orang yang tidak pernah mempelajari firman Tuhan, saudaraku.
Oleh karena itu di dalam Hosea 4 ayat 6 firman Tuhan berkata, umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Kalau saudara tidak mau belajar firman Tuhan, bagaimana saudara bisa mengerti kehendak Tuhan sehingga saudara bisa dimiliki oleh Tuhan? Bagaimana saudara bisa menanggalkan kedaginganmu? Saudara tidak mungkin berkata bilang, saya mau bertobat. Harus dieksekusi, harus dipraktekkan, saudaraku. Harus ada pertobatan, harus ada kiat untuk meninggalkan. Dan kiat atau keputusan untuk meninggalkan kedagingan kita itu tidak mudah. Dibutuhkan waktu bertahun-tahun. Bukan hanya sekedar berbulan, bertahun-tahun untuk menanggalkan semuanya itu. Meninggalkan kedagingan itu, saudaraku, tidak mudah. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hanya meninggalkan, tetapi kita perlu tahu bahwa tentu Tuhan itu Allah yang baik. Kalau saudara berani mengambil keputusan untuk menanggalkan semuanya itu, saudara mengambil keputusan menjadi milik Kristus dan menanggalkan keinginan dagingmu, bahkan keinginan mata, keangkuhan hidupmu, nafsu-nafsu kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita mau tinggalkan, saudaraku. Tuhan memberikan jaminan kepada saudara bahwa kita berhak tinggal dalam kerajaan sorga. Kita berhak tinggal di mana Tuhan Yesus berada, kita pun akan tinggal bersama dengan Dia. Tapi kalau kita tidak bertobat, kita melakukan salah satu saja dari hal ini, maka firman Tuhan bilang apa? Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Pasti masuk neraka. Bukan saya yang mengatakan, firman Tuhan yang berkata demikian, saudaraku. Oleh karena itu mari, saudaraku, kita izinkan Tuhan untuk memiliki hidup kita. Dibutuhkan kerelaan, kerendahan hati. Memang ini tidak mudah. Dan mungkin tidak mudah semua orang dapat meresponi ini. Tetapi bagi saudara yang mau meresponinya, mari ambil tindakan ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita harus rela dimiliki oleh Tuhan. Dan hal yang kedua, kita harus rela mempertaruhkan apapun untuk Tuhan. Tanda seseorang milik daripada Tuhan adalah dia rela mempertaruhkan apapun untuk Tuhan. Dia rela berkorban. Dia rela melayani Tuhan. Dia rela susah karena Tuhan. Makanya dari dulu, sejak saya lahir, saya kecil, saudaraku, di kampung saya dulu, saudaraku, saya paling senang dengan satu lagu sejak saya SD. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Kelihatannya saya orang yang tidak beriman, atau kelihatannya saya menjadi orang yang tidak punya mimpi untuk menjadi orang yang berhasil. Tetapi ternyata benar, saudaraku. Ikut Tuhan itu tidak mudah. Dan ini adalah sebuah panggilan, saudaraku. Orang yang mempertaruhkan apapun adalah orang-orang yang miskin. Karena dia merasa tidak memiliki apapun di dalam hidup ini. Semua milik Tuhan. Saudara dan saya harus sampai pada titik ini, saudaraku. Rela tidak bermilik. Maka saudara kalau lihat mobilmu, saudara bisa menenteramkan hatimu, ini bukan punya saya. Ini hanya punya Tuhan dan dititipkan kepada saya untuk menjalankan roda kehidupan saya. Dan saya bisa pakai ini untuk melayani Tuhan Yesus. Kalau saudara lihat barangmu yang paling mewah, paling berharga, saudaraku, saudara harus sampai pada titik nol di dalam pemikiranmu bahwa ini semua milik Tuhan, bukan milik saya. Maka saudara bisa dengan mudah untuk memikirkan tentang pekerjaan Tuhan, pelayanan pekerjaan Tuhan, memikirkan untuk menolong orang lain, memberkati orang lain. Saudara tidak keberatan. Tetapi jika saudara hatimu terikat pada hal-hal dunia ini, saudaraku, terhadap harta dunia, pasti saudara akan sulit untuk diajak mengikut Tuhan. Pasti saudara dan saya akan sulit untuk diajak untuk berkorban, untuk melayani Tuhan. Saudara pasti penuh perhitungan. Ada kata tapi.
Hujan sedikit, saudara bilang, hujan Pak, saya nggak bisa ke gereja, nanti pakaian saya basah. Padahal saudara bisa membeli mantel sebetulnya. Saudara saja yang tidak mau. Memang saudara sudah niat kalau ada halangan, atau bila perlu ada halangan-halangan jika saudara mau ibadah. Belum lagi berbicara tentang pengorbanan-pengorbanan yang lain. Banyak alasannya, orang Kristen itu banyak alasan. Dan hanya sedikit orang yang mempertaruhkan hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan. Hari-hari ini cari orang-orang yang siap dimurnikan itu susah, saudaraku. Yang kayak orang gila mau melayani Tuhan. Makanya kalau orang-orang yang bersungguh-sungguh dengan Tuhan itu dia beda dengan orang-orang dunia ini. Bahkan orang-orang Kristen yang ada di dunia ini yang tidak bersungguh-sungguh. Kualitasnya hidup, cara hidupnya berbeda. Dia berbeda, saudaraku. Cara pandangnya berbeda. Jadi sudah ketahuan, saudaraku, orang yang mau ke surga itu sebetulnya sudah ada ciri-cirinya. Ciri-ciri dia berkemas, dia mengemas hidupnya mulai saat ini. Sudah ketahuan. Itu tanda milik orang-orang yang dimiliki oleh Tuhan. Dia tidak tanggung-tanggung berkorban bagi Tuhan. Waktu, tenaga, uang, perhatian, semua pengorbanan dia melakukan. Kalau untuk Tuhan saya tidak masalah. Untuk Tuhan saya tidak masalah. Terkadang-kadang saudaraku, kita rela melakukan apa saja untuk keinginan-keinginan kita yang bersifat fana. Tetapi kalau untuk Tuhan kita begitu pelit. Kita hanya berikan remah-remahnya kepada Tuhan, bukan yang sepenuhnya kepada Tuhan. Oleh karena itu, banyak orang yang masih mengisi tahun-tahun panjang hidupnya ini, saudaraku, tidak mau memikul salib. Orang-orang seperti ini tidak bisa sepenanggungan dengan Tuhan. Dan orang-orang seperti ini adalah mereka yang masih kanak-kanak. Kalau anak-anak kita yang masih kecil, saudara belum bisa mengajak dia untuk sepenanggungan dengan kita. Karena dia masih anak-anak. Nah, ini nanti sabar ya, papa punya uang baru beli begini-begini. Orang dia masih anak-anak, dia belum mengerti, saudaraku. Tetapi jika dia sudah dewasa, dia sudah mengerti, saudara bisa menceritakan kepada dia, nak, kalau kamu mau beli sepatu, bukan tidak boleh, tetapi tunggu nanti papa gajian atau mama gajian atau Tuhan memberkati kita, pasti papa mama bisa beliin. Oke deh pak, oke deh ma. Bisa saudara dia ngerti, bisa diajak sepenanggungan dengan kita. Makanya saudara, inilah ciri-ciri orang yang bisa diajak mengikut Tuhan. Inilah ciri-ciri orang yang dimiliki oleh Tuhan. Dia bisa mempertaruhkan, mau mempertaruhkan apapun untuk Tuhan. Karena dia tahu, dia bekerja untuk Tuhan. Hidupnya dari Tuhan, dia hidup untuk Tuhan. Semua yang dimiliki adalah milik daripada Tuhan Yesus. Oleh karena itu di akhir khotbah ini, saudaraku, saya mau menyemangati saudara semua. Dimanapun saudara berada, apapun keadaanmu hari ini, bahwa tidak ada persoalan yang tidak bisa kita atasi dalam hidup ini. Kalau kita melibatkan Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan saudara menghadapi masalah sehingga hidupmu terasa berat. Ada pergumulan-pergumulan pribadi, pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan dalam ekonomimu, saudaraku. Sehingga membuat saudara punya hambatan di dalam mengiring Tuhan. Membuat saudara punya hambatan dimiliki oleh Tuhan. Apapun itu keadaannya, saya tetap mengajak saudara untuk kembali kepada Tuhan. Mari, yang penting itu adalah menjadi ciptaan baru daripada Tuhan. Mari kita netralkan pikiran kita dan kita harus sampai berpikir bahwa hidup ini sementara. Semua yang kita upayakan, semua yang kita nikmati, yang kita rasakan, itu hanya bersifat sementara. Tetapi jika jangkauan pandang saudara menuju kepada kekekalan, maka saudara pasti tidak akan keberatan untuk menanggalkan kedaginganmu, hawa nafsumu, dan saudara tidak akan keberatan untuk berkorban untuk Tuhan. Karena lebih berbahagia jika tempat di mana Tuhan berada, Tuhan tinggal, saudara pun akan berada. Itu menjadi cita-cita kita, saudara.
itu menjadi tujuan yang sesungguhnya daripada untuk apa kita ada di muka bumi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semua dan sampai jumpa pada perjumpaan yang berikutnya. Shalom.